Yamaha memang sudah berusaha keras untuk menjadi yang pertama di Indonesia. Karena entah kenapa sekarang ini data di IC seolah ditutup-tutupi. Dari mesin klotok-klotok yang tidak pernah ada perbaikan dari pertama kali Honda CB150 diperkenalkan, rangka rawan patah yang masih tetap dipakai sampai sekarang, desain Honda lebih ke bapak-bapakan, dengan lekukan yang kalem dan tidak neko-neko. Honda masih menjadi raja di Indonesia. Seperti yang kita tahu, merek sepeda motor paling diminati di Indonesia adalah beberapa merek motor Jepang, seperti Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Suzuki. Walaupun sekarang ini kami tidak mengetahui mau ke arah mana Suzuki ini. Yang jelas brand Jepang masih mendominasi di Indonesia, terutama Honda dan Yamaha. Yamaha memang sudah berusaha keras untuk menjadi yang pertama di Indonesia dengan merilis beberapa produk yang membuka segmen baru dan lebih inovatif. Beberapa fitur futuristik juga banyak diperkenalkan oleh Yamaha, seperti fitur Y-Connect yang memiliki fungsi menghubungkan motor dengan smartphone pengguna, sampai yang sekarang banyak diterapkan Yamaha adalah pemindahan lubang pengisian bahan bakar pada skuter matic deck rata ke bagian depan. Fitur ini membuat pengguna lebih praktis, karena tidak harus membuka jok untuk mengisi bahan bakar. Seperti yang kita tahu, jok beberapa motor sekarang sudah dilengkapi dengan bagasi. Jadi ketika kita membawa barang bawaan yang lumayan privat, atau yang tidak ingin orang lain tahu, mengingat biasanya di SPBU terdapat banyak orang, fitur ini akan sangat berguna untuk kalian, apalagi bagi kalian yang jok belakangnya digunakan untuk membawa barang besar. Ini akan sangat bermanfaat. Nah, sementara Honda, memang sekarang ini desain beberapa motor Honda mengalami banyak peningkatan dibandingkan beberapa tahun lalu. Yang mana di tahun 2000-an, desain Honda lebih ke bapak-bapakan, dengan lekukan yang kalem dan tidak neko-neko. Dan sekarang ini desain Honda sudah sangat melompat lebih jauh. Bahkan sekarang beberapa motor Honda memiliki desain yang lebih agresif dibanding Yamaha. Namun soal mesin, sekarang banyak yang mengeluhkan adanya penurunan kualitas mesin di Honda ini. Dari mesin klotok-klotok yang tidak pernah ada perbaikan dari pertama kali Honda CB150 diperkenalkan, rangka rawan patah yang masih tetap dipakai sampai sekarang, kualitas bodi dan cat menurun, sampai penyakit gerdek di Vario, PCX, dan lain-lain yang masih terus dilestarikan. Namun dengan beberapa kekurangan tersebut, ternyata sampai sekarang Honda masih tetap menjadi andalan masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dari penjualan motor Honda di tahun 2022 lalu di Indonesia, yang masih menguasai hampir 70%. Data ini kami dapatkan dari situs Motorcycle Data yang memuat tentang data penjualan sepeda motor salah satunya di Indonesia, yang ternyata Honda saat ini tidak lagi menguasai 3/4 pangsa pasar, walaupun masih memimpin pangsa pasar dengan 68%. Angka tersebut turun sekitar 14% dari periode sebelumnya, dan Yamaha mendapat peningkatan porsi pasar menjadi 27,8%. Nah, sepertinya tidak sia-sia Yamaha yang sudah memberikan fitur-fitur modern dan inovasi-inovasi kerennya di Indonesia. Akhirnya naik juga peminatnya di Indonesia dibandingkan beberapa tahun ke belakang. Tapi informasi tersebut tentunya belum bisa dijadikan acuan data penjualan tahunan, karena mereka hanya memuat data selama 2 kuartal alias 8 bulan dari Januari hingga Agustus 2022. Dengan total penjualan masih 3,2 jutaan unit. Artinya Honda saat itu mencatatkan penjualan sebanyak 2,1 jutaan, sedangkan Yamaha sekitar 800 ribuan unit. Sedangkan untuk kuartal ketiga adalah periode puncak penjualan sepeda motor. Bisa jadi jika di total maka akan berbeda. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa kami tidak mengambil data dari IC?
Karena entah kenapa sekarang ini data di IC seolah ditutup-tutupi. Sekarang kalau kalian buka situs IC, di sana hanya ada data statistik penjualan sepeda motor yang dihitung secara total dari keseluruhan merek sepeda motor yang menjadi anggotanya. Tidak seperti di luar negeri sana yang lebih bebas dan lebih transparan. Nah, kira-kira kenapa IC sekarang tidak transparan dulu? Apakah ada hubungannya dengan kasus kartel beberapa tahun lalu? Bagi kalian yang tahu kenapa, kalian bisa kasih tahu kami di kolom komentar di bawah. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.